Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir kita mengadakan doa puasa 7 hari di GKI Immanuel Sintang ini dalam rangka kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita adalah karya Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau gereja adalah bangunan fisik, maka harus ada yang membangunnya. Yang membangunnya itu tidak lain adalah ahli bangunan yang cakap membangunnya, yang membangunnya. Gereja bukan hanya bangunan fisik, melainkan tubuh Kristus yang hidup. Kita inilah sebagai tubuh Kristus yang hidup. Orang-orang percaya hanya bisa bertumbuh jikalau dibangun oleh Roh Kudus. Sekali lagi, orang-orang percaya bisa bertumbuh jikalau dibangun oleh Roh Kudus atau melalui Roh Kudus bertumbuhlah ia. Sekarang mari kita mempelajarinya. Bagaimana gereja dapat bertumbuh? Yang pertama adalah ayat 8 yang kita baca tadi. Gereja dapat bertumbuh jikalau sumber pertumbuhan hadir di sana. Jadi gereja itu bisa bertumbuh jikalau sumber pertumbuhannya ada di sana, atau yang menumbuhkannya ada di sana. Barulah gereja bisa bertumbuh. Siapa sumber yang menumbuhkan gereja tersebut? Tidak lain ya Roh Kudus itu sendiri. Dialah sumber utama, motor penggerak pertumbuhan gereja. Dialah sumber utamanya. Jikalau sumber utama itu benar-benar hadir, tak mungkin gereja tak bertumbuh. Jikalau benar-benar pertumbuhan sumber utama, maksud saya benar-benar ada di sana, tidak mungkin gereja itu tidak bertumbuh. Seringkali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang membangun gereja, sumber utamanya bukan ditaruh di depan, bukan yang utama, tapi yang paling terakhir. Yang ditaruh di depan itu manusianya. Itu yang seringkali terjadi. Orang-orang tertentu yang diandalkan, yang utama kadang-kadang adalah program-programnya. Bukan salah program itu, tetapi kalau sibuk membuat program, bukan sibuk mencari sumber utamanya dengan berdoa, dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, itu yang keliru kebanyakan orang. Mengapa gereja seringkali tidak bertumbuh? Karena seringkali orang menjadikan yang sumber utama itu yang paling terakhir, tapi yang tidak utama itu yang paling diutamakan. Ini masalah kita. Masalah-masalah yang lain ialah sumber penggerak dalam diri tidak bergerak. Sumber penggeraknya di dalam diri seseorang, di dalam gereja tersebut tidak bergerak. Mengapa? Karena nggak ada giatnya dalam mencari Tuhan. Gereja tidak ada giatnya mencari Tuhan. Gereja tidak tekun mencari Tuhan. Mengapa tidak giat? Ya, mengapa tidak tekun? Tidak lain adalah karena tidak punya tujuan hidup di dalam pelayanan. Itu masalahnya. Banyak orang tidak punya tujuan hidup. Mengapa saya berada di situ? Mengapa saya melayani? Ini masalah pertama. Gereja tidak mengalami pertumbuhan. Yang kedua, gereja dapat bertumbuh jikalau orang-orang bersedia memberi diri. Bersedia memberi diri untuk dipakai Tuhan. Ayat 8 itu jelas sekali. Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi.
Jadi gereja dapat bertumbuh jikalau orang-orang bersedia memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku, itulah firman Tuhan. Ini jikalau kita bersedia. Jikalau tidak, Roh Kudus tidak pernah memaksa kita. Itu kerelaan kita, kesediaan kita untuk menerima Dia. Kesadaran itulah yang membuat kita dipanggil untuk menjadi kokoh dan kuat. Jadi yang paling penting adalah kesadaran pribadi kita. Maukah saya memakai Dia? Maukah saya memberi diri untuk dipakai Dia? Kesadaran diri kita masing-masing. Orang bisa dipakai oleh Tuhan, tidak memandang status kita. Yang dicari Tuhan adalah kesediaan. Itu yang dicari Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati, bersedia. Itu yang diperlukan di dalam pertumbuhan gereja. Dia mencari orang-orang yang rendah hati, artinya dia bersedia mau dipakai oleh Tuhan, mau mendengar Tuhan, mau mentaati Tuhan. Itu kan kerelaan hati. Orang yang penuh kesombongan, dia tidak mau mentaati perintah Tuhan, itu sebagai bagian dari kesombongan. Jika kita sombong, maka pertumbuhan di dalam gereja, diri kita juga tak akan dipakai oleh Tuhan dalam menumbuhkan pekerjaan pelayanan Tuhan. Sombong itu kan sebenarnya halus sekali, tak harus pukul dada, tapi orang acuh tak acuh, tak peduli, tak respect, itu kesombongan. Banyak orang-orang dalam gereja datang ke gereja acuh tak acuh, ya, tak respect dengan penyembahan, tak respect dengan ibadah. Sebenarnya itu adalah kesombongan-kesombongan yang halus. Kalau itu terjadi dalam diri kita sebagai gereja, seringkali kita tidak mengalami pertumbuhan. Nah, oleh karena itu kita dipakai Tuhan dan bersedia untuk memberi diri dipakai Tuhan dengan rendah hati, mentaati Dia, kerelaan kita untuk menjadikan sebagai Roh Kudus itu sumber kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.